Tolong anak-anak duduknya coba yang rapi dulu sebentar. Ayo. Ilham, duduknya yang benar. Ayo. Siap sedia. Ayo. Yes, ayo. Jamil, ayo. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Sehat semua ya, nggak ada yang sakit ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo kita baca doa bersama-sama. Ikuti Bapak ya. Rabbiz Zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kalau kita kemarin sudah membahas tentang wudhu. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas apa? Sholat wajib. Ya, untuk kali ini kita akan membahas sholat wajib. Nah, siapa yang di sini selalu menjaga sholat wajib? Angkat tangan. Saya, Pak. Masya Allah, rajin semua ya. Masya Allah. Nah, lanjut selanjutnya. Nah, ada yang tahu apa itu sholat wajib? Saya, Pak. Ya, betul ya. Apa sholat wajib? Yang harus dilaksanakan berarti, Pak. Masya Allah, mumtaz, ahsan, tabarakallahu fiik. Nah, ya, apa itu sholat wajib? Sholat wajib itu adalah sholat yang harus dikerjakan, ya, nggak boleh ditinggalkan. Nah, setiap muslim harus mengerjakannya, nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan berdosa. Nah, ada yang tahu? Coba Ilham, ada berapa sholat wajib dalam satu hari? Ada 5, Pak. 5? Iya. Di mana yang lain? Betul nggak? 5? Betul, Masya Allah. Ya, jadi sholat wajib itu ada 5. Nah, Jamil nggak sholat, Pak. Masya Allah. Jamil nggak sholat. Ya Allah. Kenapa? Ayo lanjut. Nah, sekarang kita membahas nama-nama sholat wajib. Nah, coba Jamil, tahu nggak apa aja sholat wajib? Katanya ngerjain apa? Sholat yang paling wajib ya, sholat 5 waktu, Pak. Ya, apa aja tuh sholat 5 waktu itu? Apa aja? Pertama sholat isya. Sholat isya. Setelah sholat subuh. Sholat subuh. Masya Allah. Sholat Subuh. sudah subuh apa? Sholat asar. Kalau siang sholat apa? Zuhur. Zuhur. Kalau sudah sholat zuhur, Sholat asar. Masya Allah. Terus sholat maghrib dan isya. Nah. Ilham. Iya, Pak. Sholat subuh berapa rakaat? Katanya ngerjain sholat terus. 2 rakaat, Pak, kalau nggak salah. 2 rakaat. Betul apa salah? 2 rakaat. Betul, Pak. Oh betul ya. Kirain sholat subuh 3 rakaat, ternyata 2 rakaat ya. Nah, sholat subuh 2 rakaat. Apa? Saya dengar dari abang di kampung sholat subuh itu katanya 3 rakaat. Aduh, nggak betul itu ya. Jangan ditiru ya, jangan diikuti. Sholat subuh itu ada 2 rakaat. Kemudian sholat duhur ya. Duhur ada 4 rakaat. Terus sholat selanjutnya sholat asar. Ada berapa? 4 rakaat juga. Terus sholat maghrib. Sholat maghrib ada 3 rakaat. Terus sholat isya ada 4 rakaat. 4 rakaat apa 2? 4. Nah, jadi harus diingat ya, sholat wajib ini ada 5. Nah, selanjutnya
Selanjutnya. Nah, terus mengapa kita harus sholat? Nah, ada yang tahu kenapa kita harus sholat? Ayo Ilham, kenapa? Karena disuruh Allah, Pak. Disuruh Allah. Ada yang lain? Ada yang lain? Kenapa kita harus sholat? Coba, iya, apa? Apa ya Pak ya? Ya tahu Pak. Ya tahu. Ya, Pak. Jamil. Masya Allah Jamil. Jangan nggak sholat Pak. Apa? Bikin Allah sayang sama kita lah. Masya Allah mumtaz, betul. Barakallahu fiik. Oh, berarti kalau kita sholat kalau sayang Pak. Waduh, bukan main. Allah sayang kita. Allah akan jaga kita. Kata Nabi SAW, ihfadillah yahfadka. Kalau kalian menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kalian. Pak, gimana cara jaga Allah, Pak? Hah? Dengan sholat, menjaga sholat, ya. Terus, mengapa kita harus sholat? Yang pertama itu adalah perintah Allah. Kalau perintah Allah tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar artinya berdosa. Terus yang kedua, mengapa kita harus sholat? Yang kedua yaitu tanda kita bersyukur. Nah, kalau orang yang nggak sholat berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang telah memberikan kita nikmat, Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang memberikan kita kesehatan, tapi kita tidak mengikuti perintah Allah, maka kita termasuk orang-orang yang tidak bersyukur. Maka dari itu anak-anak sekalian jangan sampai meninggalkan sholat wajib. Nah, terus yang ketiga, mengapa kita harus sholat? Yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sholat itu, orang senantiasa menjaga sholat itu, maka dia dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terus yang terakhir yaitu membuat hati menjadi tenang, damai, ya. Hatinya tidak gelisah, tidak sedih, karena yakin ada pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lanjut, selanjutnya yaitu syarat wajib sholat. Nah, ada yang tahu syarat wajib sholat apa saja? Islam. Ya, yang pertama seorang itu harus Islam. Kalau bukan Islam nggak sholat, nggak wajib sholat. Nah, yang kedua syarat sholat apa Ilham? Ini Pak. Apa? Enggak gila. Enggak gila. Iya Pak. Oh, betul juga ya. Berakal. Betul. Ada orang gila yang sholat? Ada banyak ya. Tapi diterima nggak sholatnya? Enggak. Karena rufi'al aklam ya. Orang gila itu tidak dibebankan ya. Nah, tadi yang mana tadi? Yang berakal ya tadi. Terus belum. Yang selanjutnya yaitu balik. Ya. Siapa yang sudah balik? Jamil Pak. Hah? Jamil. Balik itu sudah dewasa ya, sudah kurang lebih kalau laki-laki itu 13 tahun lah. Sudah ada tanda-tandanya kalau balik itu sudah tumbuh bulu kemaluan ya. Kalau anak-anak sekalian di sini kayaknya belum balik, tapi tetap wajib ya menjalankan sholat. Terus yang terakhir suci dari haid dan nifas bagi perempuan ya. Nah, kalau di sini perempuan ya nggak ada ya, di sini laki-laki semua. Jadi harus bersuci dulu sebelum sholat. Nah, kayaknya ada yang kurang, tapi lanjut dulu. Nah, kemudian syarat sah sholat. Nah,
Apa aja syarat sah sholat? Yang pertama, masuk waktu sholat. Nah, misalnya maghrib, waktu maghrib kita jam berapa waktu maghrib di sini? Jam 5:30. Nah, kalau sudah jam 5:30 itu berarti tandanya sudah waktu sholat, ya, sudah waktu sholat maghrib. Nah, ini syarat sah sholat. Yang pertama, masuk waktu sholat. Ya, nah, tolong, jangan, ayo tenang dulu, ayo perhatikan dulu, ya. Nah, lihat di sini, ayo. Nah, masuk waktu sholat, ya, yang pertama. Yang kedua, menghadap Kiblat. kiblat. Nah, boleh nggak sholat menghadap bukan menghadap kiblat? Boleh nggak? Nggak boleh. Nah, sekarang Bapak ada pertanyaan, ada tebak-tebakan. Kapan seorang itu boleh tidak menghadap kiblat? Pas lagi ini Pak, lagi safar Pak. Lagi safar, ya. Nah, lagi safar, bukan, ya. Ada yang lebih tepat, ya, kurang tepat, ya. Oh, apa tuh Pak? Boleh tidak menghadap kiblat ketika sholat di dalam Ka'bah. Ka'bah. Ya, jadi boleh kemana aja, tapi tetap menghadap kiblat. Ya, bukan itu. Nah, itu intermezzo saja. Ya. Nah, terus selanjutnya menutup aurat. Nah, bagi perempuan harus dan laki-laki juga harus wajib menutup aurat, ya. Terus selanjutnya suci dari hadas besar dan hadas Kecil. ya, harus bersuci dulu, ya, dengan wudhu. Nah, terus selanjutnya suci badan, pakaian dan tempat. Jadi harus bersih, pakaiannya bersih, ya, rapi. Nah, bersih, tempatnya bersih, wangi, ya, masya Allah. Nah, jadi ini ya pelajaran kita pada hari ini, yaitu sholat, tentang sholat wajib. Nah, sebelumnya, Mau tanya Pak. oh, boleh. Apa ya? Kemarin saya sholat Pak, tapi celana saya bolong Pak. Gimana Pak? Celana bolong? Iya, Pak. Tidak apa-apa, ya. Tetap sah sholatnya, ya, walaupun celananya bolong, ya. Oh iya Pak. Kan kalau nggak tahu nggak apa-apa, tapi kalau tahu harus ganti celananya, ya. Nah, ada yang mau bertanya lagi sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nah, apa? Syaratnya kan balik Pak. Tapi kok anak-anak wajib sholat? Iya, karena Rasulullah tuh memerintahkan, walaupun anak-anak juga tetap diperintahkan, ya. Walaupun masih kecil tetap diperintahkan, ya. Bahkan dulu Rasulullah itu pernah menggendong siapa? Sahabatnya apa? Kalau nggak salah. Ya, pokoknya itu, ya. Jadi intinya walaupun masih kecil tetap kita harus melaksanakan sholat, ya. Nah, jadi sebelumnya Yamin. Nah, kita sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, kita merangkum terlebih dahulu. Yang pertama, kita belajar apa tadi? Sebelumnya lagi? Mengapa kita harus sholat, ya? Karena perintah Allah. Kemudian syarat sholat itu apa saja, ya? Syarat sah sholat, ya, tadi apa saja? Masuk waktu. Terus apa lagi? Menutup aurat, suci dari hadas besar dan kecil, dan yang lainnya. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, Bapak nanti mau kasih tugas hafalkan doa apa?
hafalkan doa apa? Doa sholat. Doa sholat ya, sujud ya, hafalkan. Nanti bapak tanya ya, apa bacaan sholat sujud? Apa bacaan ketika sujud? Nah, ya. Waktu sudah menandakan berakhirnya pelajaran kita hari ini. Mungkin kita tutup pelajaran ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Ikuti bapak ya. Wal asri innal insana lafil khusri. Innal insana lafi khusri. Nah, terus baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jangan lupa ya, tadi tugasnya dihafalkan. Nah, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.